Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dengan sangat jelas dan cepat kita bisa menangkap bahwa orang-orang yang diundang oleh tuan pesta ini adalah orang-orang yang selalu mencari alasan. Banyak alasan yang bisa disebutkan untuk tidak menghadiri undangan tuan pesta. Itu juga menggambarkan bahwa mereka yang diundang ini adalah menganggap diri sederajat dengan tuan pesta. Menganggap diri secara sosial sama dengan tuan pesta. Mereka adalah orang-orang yang barangkali secara sosial punya strata yang tinggi. Bisa membeli ladang. Bisa membeli 5 pasang lembu kebiri. Dan juga baru selesai melangsungkan pernikahan. Jadi menganggap setara dengan tuan pesta. Tidak merasa perlu memberi hormat kepada yang mengundang. Maka poin pertama dari renungan ini adalah kadang-kadang orang menolak undangan Tuhan atau panggilan Tuhan atau ajakan Tuhan karena merasa saya bisa tanpa Tuhan. Saya sama dengan Tuhan. Sangat berbeda dengan nasihat Rasul Paulus dalam bacaan pertama kepada gereja di Filipi. Rasul Paulus mengingatkan supaya hidup seperti yang diteladankan oleh Kristus, yang rela merendahkan diri, bahkan mengosongkan diri, meskipun ia Allah tetapi sudah mengosongkan diri dan menjadi rendah, mengosongkan dirinya dan merendahkan diri, tetapi justru itulah yang kemudian ia taat kepada Allah, tetapi kemudian Allah meninggikan dia. Saudara-saudari sekalian, kalau orang menganggap dirinya tinggi, merasa hebat, maka kadang-kadang melupakan panggilan dan undangan Tuhan. Berita gembiranya bagi kita adalah Tuhan mengenal sehingga ia mengundang. Kalau ia tidak mengenal, tidak mungkin ia mengundang. Maka berbahagialah kita sekalian, saudara-saudari, kalau Tuhan mengenal kita. Karena kalau Tuhan mengenal kita, ia akan mengundang kita masuk di dalam perjamuannya. Ia akan mengundang kita masuk di dalam kerajaannya. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita selalu terbuka terhadap undangan Tuhan dan menanggapi tawaran dari Allah untuk masuk menikmati perjamuannya.